Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Andani Tawali dengan NIM 1410203105 dan rekan saya di sini. Kami ingin menyelesaikan tugas UTS, yaitu dengan rancang bangun robot penebar pakan otomatis berbasis ESP32. Next, boleh. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga pemrograman, yang keempat flowchart dan prinsip kerja atau cara kerja, yang kelima dokumentasi alat, dan yang keenam adalah kesimpulan. Baik, latar belakangnya yaitu seiring berkembangnya teknologi, otomasi dalam bidang peternakan menjadi solusi semakin relevan. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan sistem robotik berbasis microcontroller seperti ESP32 yang memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta mendukung integrasi sensor dan aktuator. Dengan memanfaatkan ESP32, robot penebar pakan otomatis dapat dirancang untuk memberi makan secara terjadwal. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah kita menggunakan microcontroller yaitu ESP32, di mana di dalam microcontroller tersebut sudah mempunyai fitur yang banyak dan mempunyai fitur RTC, dan juga kita menggunakan motor servo biru, yang kemudian juga expansion ESP32. Jadi di dalam microcontrollernya terdapat ESP32, kemudian juga menggunakan software yaitu aplikasi atau platform Blink yang nanti terintegrasi dari ESP ke Blink, dan juga kita menggunakan sensor infrared yang nanti akan mendeteksi pakan, apakah pakannya sudah habis atau belum. Dan kemudian juga di sini ada fit container custom, kita akan mengcustom daripada si wadahnya menggunakan 3D printing. Kemudian juga kita menggunakan software Arduino IDE, dan juga kita bisa menggunakan handphone atau juga PC untuk mengkoneksikan ke aplikasi Bing dan juga adaptor. Selanjutnya ini adalah flowchart dari robot penebar pakan otomatis. Yang pertama yaitu ketika mulai ESP32 dan motor servo akan menginisialisasi. Setelah itu hubungkan ke Wi-Fi. Setelah hubungkan ke Wi-Fi, Blink akan menginisialisasi. Jika ada dua kategori, jika tombol Blink ditekan, maka motor servo akan memutar dan menyebar pakan. Lalu delay selama beberapa detik. Setelah itu, motor servo akan kembali ke tempat, dalam hal ini menutup katup. Jika tidak ditekan, maka Blink akan menunggu selama jeda waktu yang ditentukan. Misal dari jam 9 ke jam 10 itu tombol tidak ditekan, maka motor servo tidak akan aktif. Setelah selesai, motor servo akan kembali ke tempatnya lagi. Selanjutnya, selanjutnya cara kerja daripada penebar pakan otomatis ini, yang pertama adalah ESP akan jika ESP mendapat input lalu
memberi output kepada servo, maka servo akan membuka katup pakan secara otomatis. Nah, kemudian ISP akan memberi output kepada motor servo pada saat waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, di program tertera pada jam 9 pagi, ISP32 akan mendapat sinyal untuk memberi output ke servo secara otomatis dan servo akan aktif pada jam tersebut. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama kondisi manual menggunakan aplikasi Blink, itu maka servo akan terbuka, dan kondisi yang kedua adalah kondisi yang dimana waktu yang sudah terjadwal, maka secara otomatis si servo juga akan terbuka. Nah, ada pengembangan juga nanti tombol manual pada sistem penebar pakan otomatis ini. Jadi akan ada tombol secara manual di ISP. Next. Dan ini adalah tampilan dari dashboard Blink. Di dashboard ini tertera jika jadwal pakan selanjutnya itu jam 9 pada pada hari esok. Sorry, sebentar. Pada hari esok. Lalu di sini tertera juga ada presentasi sisa pakan. Maksudnya adalah ketika motor servo aktif dan pakan berkurang, maka presentasi di sini juga akan berkurang, yang memberi notifikasi kepada user atau pengguna bahwa pakan tersebut sudah berkurang. Lalu di sini ada desain dari feed breeding container, yakni yang di atas ini adalah corong, yang di sini adalah katup atau pegangan dari motor servo terhadap corong. Jadi ketika motor servo aktif, motor servo akan menarik katup tersebut, lalu pakan akan otomatis turun ke bawah dan otomatis berkurang jika selama beberapa detik. Maksudnya ketika motor servo aktif, motor servo akan membuka katup selama beberapa detik, lalu akan menutup kembali dan pakan akan berkurang secara teratur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa integrasi antara sensor, microcontroller, dan jaringan IoT dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat dalam dunia pertanian atau peternakan. Baik, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan yang dari kelompok kami. Ini semata buat sama-sama kita belajar, seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.